Hai semua, Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini udah masuk bulan Ramadan, puasa pertama. Gimana teman-teman? Pada puasa nggak nih? Mohon maaf lahir dan batin ya, maaf kalau selama ini ada salah. Nah, kali ini aku bikin salah satu takjil yang banyak banget peminatnya, yakni bubur sumsum. Kali ini akan aku kasih tips gimana caranya bikin bubur sumsum yang super lembut, enak banget, pastinya cocok untuk dijual. Ayo kita buat. Oke, langkah pertama, didihkan air sebanyak 1 liter, kemudian masukkan gula merah atau gula aren sebanyak 500 gram. Agar lebih enak bisa juga ditambahkan gula pasir sekitar 1-2 sendok makan, sesuai selera aja, opsional ya teman-teman, di skip juga nggak apa-apa. Tambahkan daun pandan sekitar 2 lembar agar hasilnya wangi. Nah, kalau udah tinggal diaduk-aduk aja, kita masak hingga mendidih ya teman-teman. Agar lebih kental, di sini aku tambahkan larutan tepung maizena. Ini aku pakai 2 sendok makan tepung maizena, dilarutkan dengan air secukupnya aja. Jadi nanti hasil kuah gula merahnya itu kental, jadi lebih enak teman-teman. Opsional ya, kalau misalnya nggak ada tepung maizena, mau pakai tepung beras juga boleh. Nah, kalau udah mendidih hasilnya kira-kira seperti ini, lebih mengental, matikan api kompor, aduk-aduk hingga uap panasnya berkurang. Nah, ini boleh kita sisihkan dulu, nanti kalau udah dingin lanjut dikemas. Kemudian di wadah berbeda, masukkan tepung beras sebanyak 200 gram, kemudian tepung maizena 2 sendok makan, garam 2 sendok teh atau boleh secukupnya sesuai selera aja. Kalau udah kita aduk hingga tercampur rata. Kalau udah rata, selanjutnya kita tuang santan sebanyak 2 liter. Ini diambil dari 1 butir kelapa, kemudian aku tambahkan 2 bungkus santan instan. Jadi kalau misal mau pakai 2 butir kelapa juga boleh, 1 butir kelapa aja juga nggak masalah teman-teman. Semakin kental santan itu hasil bubur sumsumnya semakin gurih, enak banget. Bisa disesuaikan. Nah, kalau udah kita aduk rata seperti ini, lanjut disaring. Ini wajib banget agar nanti hasil bubur sumsumnya itu lembut, gak bergerindil. Karena udah pasti ada sisa-sisa dari kelapanya, kemudian dari tepungnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau udah lanjut kita masak, gunakan api sedang, terus diaduk hingga mendidih dan mengental. Jadi untuk masaknya jangan ditinggal ya. Kita tambahkan juga daun pandan agar hasilnya wangi. Nah, kalau udah mulai mengental bagian bawahnya seperti ini, kita kecilkan api kompor, lanjut diaduk-aduk cepat. Pastikan bagian bawah tidak ada yang gosong atau tidak ada yang menggumpal banget ya teman-teman. Kita aduk-aduk terus seperti ini untuk menghasilkan bubur sumsum yang lembut. Jangan lupa ini api kompornya kecil. Nah, kalau udah seperti ini, kita sisihkan dulu spatulanya. Jadi ini aku lihat metode membuat bubur sumsum biar lembut menggunakan sumpit teman-teman. Jadi kita puter-puter terus aja sampai benar-benar mulus. Pastikan api kompornya kecil agar nggak gosong bagian bawahnya. Hingga benar-benar mulus seperti ini. Jadi kita putar-putar sampai pegel teman-teman. Enggak sih, sebentar aja, yang penting sampai tekstur dari bubur sumsumnya yang diinginkan. Nah, kalau aku di sini seperti ini, tuh lembut banget, nggak ada yang bergerindil. Nah, kalau kita aduk pakai spatula, hasilnya kira-kira seperti ini. Kalau teman-teman mau aduk pakai spatula aja juga nggak apa-apa sepertinya. Ini aku pakai metode sumpit, ternyata hasilnya beneran lembut banget. Nah, kira-kira seperti ini, bisa kita kemas langsung atau kalau mau ditunggu dingin dulu juga nggak apa-apa. Tuh lembut banget ya. Ini cocok banget untuk ide takjil karena banyak banget penggemarnya kalau bulan puasa seperti ini. Nah, untuk kuah gula merahnya ini kita saring juga ya, jangan lupa karena udah pasti ada sisa dari gula merah atau gula aren yang kita gunakan. Untuk 1 resep kuah gula merah ini, untuk 2 resep bubur sumsum ya teman-teman, kita sisihkan dulu, kemudian kita kemas. Ini aku pakai bowl cup ukuran 200 ml. Nah, kita bagi sama rata aja. Untuk cup yang digunakan bisa sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, kalau aku di sini 1 resepnya sekitar 12 cup ukuran 200 ml. Dan ini lumayan berat teman-teman.
Kita lanjut isi ya untuk semuanya, begitu seterusnya lakukan hingga selesai. Bubur sumsumnya udah selesai dibagi, selanjutnya kita kemas kuah gula merahnya. Di sini aku pakai plastik es mambo seperti ini. Cukup diisi setengah bagian aja atau boleh secukupnya teman-teman. Dan kita ikat. Kalau udah selesai, kemudian kita tutup bubur sumsumnya. Tambahkan juga stiker ucapan agar lebih menarik lagi dan bisa menambah harga jual. Nah, untuk harga jualnya bisa disesuaikan aja dengan bahan yang digunakan ya teman-teman. Dihitung aja tenaganya, kemudian operasionalnya, gas, kemasan, dan lainnya. Tuh, mantap ya. Ini rasanya gurih banget, lembut banget, enak banget. Ditambah kuah gula merah yang legit dan manis, enak banget. Ini dimakan dingin makin mantap. Aku jamin deh, ini resepnya recommended untuk ide jualan. Oke teman-teman, selamat mencoba. Di video kali ini aku lagi bikin bubur mutiara gula aren kuah santan. Enak banget, dijamin semua pasti suka, cocok juga untuk jualan. Ayo kita buat sama-sama. Oke, pertama siapin dulu wokpen atau wajan, masukkan air sebanyak 2 liter atau boleh secukupnya aja. Nah, ini kita masak dulu hingga mendidih. Kalau udah mendidih seperti ini, kita masukkan sagu mutiara. Aku pakai yang butiran kecil warna putih sebanyak 200 gram atau boleh secukupnya ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita aduk aja. Kita masak hingga mendidih kembali. Dan ini boleh sambil ditutup sekitar 5 menit ya. Apinya sedang aja teman-teman. Setelah kurang lebih 5 menit direbus, sagu mutiaranya udah setengah mateng. Coba kita cek, kita aduk-aduk dulu agar bagian bawahnya ini nggak rawan nempel. Dan kembali kita tutup, matikan api kompornya. Istirahatkan sekitar 30 menit, kita tutup lubang pancinya agar uap panasnya nggak keluar. Nah, ini sekitar 30 menit didiamkan. Alhamdulillah sagu mutiaranya udah mateng, karena ini aku pakai yang ukurannya kecil-kecil ya. Jadi kalau untuk yang ukuran besar-besar, kalau masih ada titik putihnya, teman-teman lanjut masak aja sekitar 7 menit dan diamkan lagi 10 menit, insya Allah matang. Nah, langsung aja, ini selagi masih panas disaring. Kalau mau dibilas pakai air dingin juga boleh, tapi kalau aku di sini nggak perlu ya, karena nanti akan kita rendam pakai larutan gula merah atau gula arennya. Oke, kita sisihkan, lanjut untuk buat kuah santannya. Kemudian kita tambahkan garam secukupnya. Di sini aku setengah sendok teh aja. Tambahkan juga daun pandan agar wangi. Lalu kita masak hingga mendidih, harus terus diaduk agar santannya nggak rawan pecah. Nah, ini untuk kuahnya ya, kita sisihkan dan tunggu dingin dulu. Kemudian di panci berbeda kita masukkan gula jawa atau gula merah, lalu daun pandan, garam. Nah, ini kita tambahkan juga air, jadi kita masak hingga mendidih ya teman-teman. Terus diaduk seperti ini, gunakan api sedang aja. Nah, kalau udah mendidih, matikan api kompor. Pastikan ini semua gula merahnya udah larut ya teman-teman. Kita aduk-aduk sebentar. Kemudian kita siapin wokpen dan juga saringan. Ini larutan gula merahnya kita saring dulu karena udah pasti ada sisa-sisa dari daun pandannya, dari gula merah atau gula jawanya ya. Lalu kita masukkan sagu mutiaranya, lanjut diaduk hingga tercampur rata. Nah, ini kita masak kembali hingga mendidih seperti ini. Kemudian kita matikan api kompornya dan tunggu dingin dulu. Kalau udah dingin hasilnya akan lebih mengental, siap untuk kita sajikan. Nah, di sini aku kemas menggunakan bowl cup ukuran 200 ml. Simpen dulu aja resepnya. Ini bisa untuk ide takjil teman-teman, atau untuk ide jualan di pagi hari atau sore hari juga bisa banget. Nah, tinggal kita bagi sama rata aja. Ini adalah menu yang aku temukan di salah satu konten kreator dari Malaysia teman-teman. Jadi aku coba recook, ternyata rasanya itu beneran enak banget. Legit dari gula merahnya, gurih dari santannya berpadu jadi satu, makin enak banget.
Tinggal kita kemas aja kuah santannya pakai plastik es seperti ini. Nah, di video aku sebelumnya yang video bubur sumsum itu ada yang tanya cara aku membungkus kuah santannya kira-kira seperti ini. Jadi manual aja. Oke, kalau udah tinggal kita susun rapi, siap untuk dijual atau disajikan. Gimana teman-teman buatnya? Super gampang banget ya. Dijamin resep ini anti gagal dan enak banget loh teman-teman. Aku pribadi ini aku jadikan stok cemilan di rumah awet berhari-hari, sekitar 3-4 hari. Di dalam chiller itu masih bagus banget. Atau kalau untuk sajian ada acara di rumah, pengajian, arisan, nah mantep banget nih teman-teman. Tinggal kita sajikan, ditambah kuah santannya, enak banget. Cobain deh kalau misal nggak percaya. Nah, kalau misalnya ada yang tanya kalau misal nggak pakai sagu putih, boleh teman-teman pakai sagu mutiara yang merah juga nggak masalah. Kemudian dikasih dengan kuah gula merah atau gula aren. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini teman-teman. Lembut banget, legit banget rasanya, manis, wangi dari pandannya juga ada, ditambah dengan gurih dari santannya, rasa asin juga dari garam yang ada di santan. Enak banget, teman-teman harus cobain ini di rumah. Bahkan ini disajikan juga dengan susu evaporasi, makin mantap, enak banget. Karena aku pribadi suka banget susu evaporasi, jadi aku padukan seperti ini, beneran enak. Teman-teman harus cobain, dimakan dingin makin mantap. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Terima kasih teman-teman udah nonton video aku hingga akhir. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Enak banget. Cobain deh teman-teman.